ini kan bisa kelihatan nih, ini jadi dilihat aja beda atas sama bawah. Kalau atas itu nanti dia ada dua yang besar, itu kan yang gigi depan kita. Kalau ini kan kecil-kecil rata semua, nah ini berarti gigi bawahku. Oke aja. Gambar gigi aku before, dan ini adalah gigi aku right now, sekarang. Hai, ini minggu kelima. Bukan minggu kelima sih, liner kelima tepatnya, karena aku pakai rata ini gak setiap minggu aku ganti. Jadi kan disarankan sebenarnya pakai rata satu linernya 7 sampai 10 hari. Nah, berhubung aku merasa kalau 7 hari itu sebenarnya kurang optimal, ini menurut aku pribadi ya, jadi aku memutuskan untuk memakainya satu liner 9 hari. Jadi ya nggak sampai berlebihan banget, sampai nggak berlebihan juga sih, nggak sampai batas maksimal banget 10 hari, tapi aku juga tidak memakainya dalam batas waktu yang minimal, yaitu 7 hari. Aku ambil tengah-tengah, yaitu 9 hari. Jadi satu linernya aku pakai 9 hari. Ini atas kemauan pribadi sih. Kalau dokternya menganjurkan kalau mau cepet boleh tiap 7 hari. So, ya, ini kotaknya. Aku mau bagi tips sedikit soal case rata ini. Mungkin buat teman-teman yang baru pakai, pas awalnya mungkin akan tidak terlalu peduli terhadap hal ini, tapi semakin kesini aku merasa ini suatu hal yang penting untuk aku ceritakan, yaitu sebaiknya case ini jangan lupa untuk mencuci juga. Kenapa? Jadi pernah temen aku cerita, dia dulunya pas aku pamer nih, wih gue pakai rata dong, gue pakai clear liner gitu. Dia bilang dia sekarang berbehel. Dia cerita kalau dulu juga pernah memakai bukan rata tapi semacam clear liner juga, dan dia mengeluhkan bau. Memang benar, karena kan kita pakai di dalam mulut juga, jadi ya bau mulut, sisa makanan. Tapi kan bisa dibersihkan dengan cara yang sudah pernah aku jelaskan sebelumnya, yaitu dengan air mengalir kemudian disikat pakai sikat gigi. Kalau teman-teman mau dan rajin, boleh direndam juga dalam Listerine. Tapi bagi aku pribadi, aku sudah cukup dengan membersihkan dengan sikat gigi di bawah air mengalir saja. Tapi case-nya ini bisa juga menjadi bau, karena kalau kita misalnya pergi keluar atau mau makan, kan kita taruh di dalam ini, disimpan dulu sementara, kemudian nanti setelah makan baru kita pakai lagi kan. Jadi case ini lama-lama bisa jadi ikutan bau juga. Jadi sebaiknya dicuci. Kalau aku sih cucinya nggak tiap hari, karena nggak tiap hari langsung bau juga. Paling lama seminggu sekali. Kalau lagi rajin bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Ya sekalian ngebersihin clear linernya. Nggak terlalu sering, tapi nggak sampai tiap hari juga aku ngebersihin case ini. Jadi case ini wajib dibersihin juga ya, karena kalau nggak dibersihin bakal bau. Ngebersihinnya kayak cuci piring biasa sih menurut aku, cuma dikasih sabun kayak biasa. Dan ya kalau ini kain bebas lah ya, nggak perlu aku komentarin juga. Kalau merasa kotor ya udah cuci aja. And then karena ini udah liner kelima, bagaimana perasaan aku setelah pakai liner kelima ini? Jujur aku merasa sudah lebih bagus dari yang sebelumnya, sudah mendekati harapan aku. Cuma aku mau share sedikit ketika aku memakai liner keempat. Aku ingat banget waktu itu pakai liner keempat, kenapa rasanya sakit banget, kayaknya lebih sakit dari yang pertama. Aku nggak tahu juga itu kenapa, mungkin itulah klimaksnya mungkin. Sampai suatu ketika jam 3 atau jam 4 pagi aku kebangun karena sakit banget, nyut-nyutan. Kemudian aku sampai minum Panadol. 1,5 jam kemudian masih nggak bisa tidur, nggak mempan, nyut-nyutan. Aku minum satu lagi. Jadi Panadol itu sebenarnya boleh ya guys, diminum 2 tablet sekaligus sebenarnya. Jadi tapi bukan berarti 2 tablet terus menerus. Waktu itu kan aku cuma minum sekali doang sehari. Dalam satu hari itu aku minum sekali. Aku minum lagi 1 tablet lagi 1/2 jam kemudian, dan baru akhirnya aku bisa tidur. Tapi dengan catatan waktu itu setelah aku minum yang kedua, aku lepas linernya karena udah gak sanggup banget. Jadi aku minum 2 Panadol dan aku lepaskan linernya sampai aku bangun di pagi hari udah gak sakit lagi, baru aku pakai lagi. Karena aku ingat banget dokter gigi Molly yang aku cerita itu, dia pernah bilang kalau misalnya merasa nyeri banget sampai gak tahan,
boleh dilepas dulu untuk sementara sampai sudah enakan, nanti baru dipakai lagi. Jadi jangan dipaksain juga karena kan pasti bakal menderita banget. Ya sedih banget aku waktu itu, sampai sakit banget. Tapi setelah dipakai pada pagi harinya sudah nggak masalah sih. Tapi anehnya aku pernah sampai mikir kan, apa jangan-jangan clear liner yang kelima, 6, 7, 8 dan seterusnya bakal sakit kayak yang keempat ini. Ternyata nggak, ini kan udah yang kelima nih. Dan pas dipakai nggak sesakit itu, bahkan bisa dibilang kayak nggak ada sakit apa-apa sama sekali. Mungkin nih ibaratnya ya, kalau udah klimaks ini tuh udah yang turunnya, kayak udah fase recovery-nya, nggak tahu ya, toh ini kan kenyataannya juga masih digeser ke harapan kita kan. Oh iya, ini foto bagaimana pergerakan gigi aku untuk minggu kelima ini dibandingkan dengan gigi yang pertama. Masih banyak clear liner yang mesti aku selesaiin. Aku mendapat 8 yang atas, 11 yang bawah. Jadi berhubung ini baru 5, masih ada 3 lagi untuk atas dan 6 untuk yang bawah. Still long way to go. Let's see. Back with me, Mira, di penggunaan aligner rata 7th week, minggu ke-7. Kayak aku udah pernah bilang ya di awal, kalau liner bawah aku 11, liner atas aku 8. Jadi yang atas udah mau selesai. By the way, nanti kalaupun udah selesai, tetap harus lanjut pakai. Jadi nih, misalnya aku lanjutin nih liner ke berapa ya? 9, 10, 11 gitu-gitu. Nah, yang di atas tetap liner 8-nya gak aku stop, tetap harus dilanjut. Terus yang mau aku cerita di sini, jadi tuh aku udah 2 kali insiden liner aku ketinggalan di restoran. Jadi, tapi ini udah lama ya, bukan baru-baru ini, cuma baru inget aja dan pengen nge-share. Dan aku lihat di story Rata, gak cuma aku doang yang ngalamin ini. Jadi tuh gini insidennya, aku lupa bawa case-nya. Terus makan nih, makan kan mesti buka liner, karena aku sempet sekali cobain makan biskuit pakai liner, karena waktu itu nggak pakai cash dan males buat ngebuka doang, karena cuma makan 1 biskuit aja. Aku makan biskuitnya pakai liner, sumpah nggak enak banget, kayak berasa gigi tuh ompong buat makan biskuit. Terus udah makan biskuit pun apa remah-remah cookiesnya itu masuk ke dalam liner, jadi gigi aku tuh kayak banyak remah-remah coklatnya. Nggak banget deh. Nah sejak itu, kemudian aku pernah makan di rumah makan sate gitu, lupa bawa cash lagi nih. Ya udah, aku ambil tisu kayak gini nih, tisu ya, aku buka linernya kayak gini nih, aku buka aja ya. Nih aku taruh satu lagi, ini aku taruh juga. Jadi kayak gini nih, tuh kan. Terus ya udah aku bungkus, karena orang kan masih banyak belum tahu nih tentang liner. Jadi daripada nanti waiternya kayak ngeliatin liner aku gigi palsu apaan nih gitu-gitu kan, jadi aku tutup. Jadi beginilah kondisi liner aku di restoran. Terus ya udah dong, makan, ngobrol, hahaha, bayar, pulang. Terus pas kejadian pertama itu aku udah pulang bahkan bela-belain, tapi deket restoran sama rumah aku pulang itu deket, jadi bela-belain dong langsung balik. Udah masuk tong sampah, gila. Tapi untungnya aku cepet baliknya, dan karena jaraknya deket jadi masih ini kebungkus kayak gini, tapi posisi di atas tong sampah, jadi kayak ya nggak terlalu kotor sih, mudah-mudahan. Tapi tenang aja, aku gosok, bersihin sampai bener bersih pakai air mengalir, aku sikat setiap detailnya, baru kemudian aku pakai lagi. Nah aku sempat mikir sih, apa nggak usah jemput aja, langsung aja pakai yang next liner, karena ini juga udah mau kelar. Waktu itu sempat kepikiran kayak gitu kan. Tapi aku ingat si Molly, dokter gigi Molly yang biasa aku konsultasi di Rata ini, bilang nanti ketika semua liner setnya udah kelar, baliknya aku mesti bawa semua set aku dari 1 sampai 11, mesti lengkap ya. Nggak tahu sih tujuannya apa. Jadi aku ya udah ngambil lagi. Dan ya udah, pelajaran pertama kan. Kedua, pernah aku lupa bawa cash lagi, pergi makan. Terus sama kejadiannya persis, tapi aku udah bilang, "Tar, tolong ingetin gue ya."
gigi gue nih, liner gue taruh dalam plastik di atas meja, lupa lagi, dan kejadiannya sama persis, udah dibuang ke bungkus tisu kayak gitu. Terus aku kayak malu gitu kan, karena aku cuma gue doang ya yang kayak gitu, lupa banget sih. Ternyata aku lihat di story Rata ada kejadian orang lain persis kayak aku, dia taruh di tisu, lupa bokes ya, terus gitu kebuang di tong sampah juga, sumpah. Tapi kayaknya dia nggak balik, mungkin karena jauh atau apa, aku nggak tahu. Dia nggak ngambil, dan akhirnya kayaknya dia minta ulang setnya itu ke Rata, jadi kayak dikirimin lagi dari Ratanya gitu. Kalau aku sih nggak mau ya, pertama nunggu pengiriman, kedua kayaknya ada biaya tambahan deh, soalnya kan klien pengguna. Jadi karena ribet ya udah waktu itu aku jemput aja. Cuma bener-bener aku bersihin banget, dan ini tuh dalam keadaan kebungkus tisu kering, nggak basah jorok kecampur bekas makanan apa gimana, enggak gitu. Jadi ini mau share pengalaman kalau teman-teman pakai clear liner kayak aku gini, saran aku bawalah case kemana-mana. Kedua, kalau emang lupa bawa case, jangan dibungkus tisu kayak gini. Mending nih buka aja kayak gini aja, buka tuh. Au. Buka aja, biarin waiternya ngeliat, orang lain ngeliat kok bisa ada gigi di atas meja gitu-gitu. Biarin aja daripada nih lupa terus masuk tong sampah kayak gue dan pengalaman si orang itu yang gue lupa namanya itu. Ini kayaknya bukan kejadian gue aja, mungkin orang lain juga sering kayak gini kayaknya. Terus satu hal yang gue sadar setelah pemakaian clear liner ini adalah ini nih gigi bawah gue nih ternyata tidak simetris, guys. Kalau diniin kelihatan nggak ya gelembung-gelembungnya? Mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas ya, tapi ini tuh sebelah kanan lebih lancip daripada sebelah kiri. Jadi lengkungannya nggak kayak sempurna, kayak ini lebar, terus ini lebih lancip gitu. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab yang baru aku relate akhir-akhir ini. Kalau aku tuh foto dari dulu suka dari sisi kanan, karena menurut aku kanan lebih tirus. Mungkin itulah penyebabnya kenapa aku suka foto sisi sebelah kanan, karena memang sebelah kananku lebih tirus terlihat dari gigi bawah ini. Jadi gigi bawah aku tuh emang lebih runcing gitu. Nah, kalau gigi kiri agak melandai. Jadi aku baru sadar, oh ternyata bentuk rahang aku tidak simetris ya gitu. Mungkin bukan cuma aku aja, yang lain juga mungkin, tapi ya kan nggak kentara kan. Itu pengalaman Rata aku di minggu ke-7.